Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, tetapi dengan tema yang berbeda sekarang, yaitu contoh konflik sosial. Perkenalkan, nama saya Sadia Nurhayati dari kelas 11 IPS 1 absen 28. Di sini saya akan membahas mengenai konflik antara Papua Barat dan Papua dan Indonesia. Apa saja sih yang kita analisis? Latar belakang, proses, bentuk, dampak, dan penyelesaian. Kita next ke materi selanjutnya. Konflik Papua dan Papua Barat. Konflik diawali pada tahun 1961, muncul keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia. Langkah Belanda ini dilawan Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet. Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, sebab jika itu dibiarkan, maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Next. Latar belakang konflik sosial Papua dan Papua Barat. 1. Papua merasa tidak adanya keterikatan historis antara Papua dan Indonesia. 2. Adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah Papua dengan wilayah Jawa. 3. Pengerukan SDA yang dimiliki oleh Papua oleh pemerintah Indonesia. 4. Pemerintah Indonesia dinilai tidak bisa menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua. 5. Permasalahan ekonomi di Papua. Kita next. Proses terjadinya dan teori konflik. Papua Barat dan Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia. Hal tersebut dinilai mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Konflik sosial merupakan perselisihan atau pertentangan antar anggota masyarakat akibat benturan perbedaan yang bertujuan mengalahkan lawannya. Papua Barat menggunakan teknik diplomatis dengan mempengaruhi negara-negara Eropa untuk mendukung kemerdekaannya. Sedangkan Papua menggunakan cara yang lebih ekstrem, yaitu dengan kekerasan. Next. Bentuk konflik. Pertama, berdasarkan skala termasuk konflik nasional. Kedua, berdasarkan dampak. Konflik destruktif untuk Papua dan konstruktif bagi Papua Barat. 3. Berdasarkan subjek, konflik antar kelompok. 4. Berdasarkan cakupannya, konflik antar kelompok. Next. Dampak konflik sosial ini. Dampak fisik. Kekerasan yang dilakukan oleh Papua mengakibatkan korban dari dua belah pihak, baik dari militan OPM maupun dari pihak RI, TNI Polri, dan pekerja sipil. 2. Dampak mental. Trauma psikis dialami oleh masyarakat Papua akibat dari banyaknya kekerasan yang terjadi. Trauma psikis juga dialami oleh masyarakat Republik Indonesia yang merasa takut untuk pergi ke Papua, baik itu kepentingan politik maupun kerja. Ketiga, dampak sosial. 1. Terjadinya perubahan sosial. 2. Rusaknya sistem organisasi. 3. Disintegrasi atau renggangnya hubungan. 4. Menghidupkan norma-norma lama dan menciptakan norma baru. 5. Muncul sikap etnosentrisme. 6. Bertambah kuat solidaritas antar anggota kelompok. Next. Penyelesaian konflik. 1. Negosiasi. Penyelesaian konflik antara Papua Barat dan Papua dengan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan negosiasi. Negosiasi dilakukan oleh perwakilan atau tokoh masing-masing pihak, karena konflik ini termasuk dalam konflik dalam negeri, sehingga tidak perlu adanya pihak ketiga. Dan 2. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi
dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik-konflik di masa lalu, sekaligus memperbarui hubungan ke arah perdamaian yang lebih harmonis antara Republik Indonesia dan Papua Barat. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi yang menyaksikan ini.